Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita diberikan ilmu, dari tidak tahu apa-apa diberikan ilmu menjadi tahu. Sebelum ada ilmu kita tidak tahu apa-apa, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'al. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-62. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh ia sedang berusaha, sungguh ia telah berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha, dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, faqad qayyadaha, maka sungguh ia telah mengikat nikmat tersebut bi'iqaliha, dengan ikatannya yang sangat kuat. Nah, hikmah ini berbicara tentang mensyukuri nikmat Allah. Dan pada dasarnya kita hidup dari tidak ada menjadi ada, dan sampai kapanpun itu adalah semuanya atas nikmat Allah. Tidak ada saat, tidak ada detik kita hidup tanpa nikmat Allah. Artinya sebenarnya kita ini hidup semuanya atas nikmat Allah. Tidak ada dari kita. Yang mengadakan kita dari tiada Allah. Kita sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Apakah kita yang mengadakan diri kita sendiri? Apakah kita yang membuat kita sendiri? Tentu jawabannya bukan. Dari tidak ada diadakan oleh Allah. Dari tidak ada kita dibuat oleh Allah jadi ada. Tidak terlibat kita di situ. Narunaya. Kemudian setelah ada lahir kita. Yang membuat kemudian kita tumbuh besar, itu juga Allah. Kita tidak
terlibat dalam menumbuhkan diri kita sendiri. Dari lahir sampai umur kita balik, mutateror dan dibuat oleh Allah, dibesarkan melalui orang tua yang baik, melalui kelingkungan yang baik, ya, kehidupan yang layak. Itu semua kerja Allah. Kita tidak terlibat, kita tidak tahu diri, belum sadar kondisi kita waktu itu. Allah, ya. Kemudian kita diberikan ilmu, dari tidak tahu apa-apa diberikan ilmu, menjadi tahu. Sebelum ada ilmu kita tidak tahu apa-apa, gelap. Jangankan kehidupan yang kita jalani ini, diri kita sendiri kita tidak tahu siapa, apa tujuannya, kemana, mau ngapain. Dikasih ilmu oleh Allah, maka menjadi terang, terarah. Setelah dikasih ilmu oleh Allah, maka hidup kita menjadi terang. Dengan ilmu itu kemudian kita bekerja, berkarir, Allah yang atur. Dengan karir, kerja, kita menghasilkan. Dengan penghasilan itu kita membiayai diri sendiri, istri, anak-anak kita, sampai kemudian kita mati, diatur sedemikian rupa oleh Allah, dibawa ke kehidupan berikutnya di alam barzakh, dari kehidupan berikutnya kemudian ke akhirat, dan seterusnya kekal abadi, mudah-mudahan di surga. Itu semua Allah, ya. Jadi hidup kita ini semua atas nikmat Allah. Maka sangat ironi, sangat aneh kalau seluruh hidup kita dari tidak ada diadakan, dan seterusnya semua diatur. Kita hidup di atas nikmat Allah, tapi kemudian kita tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Ini tidak usah jauh-jauh pakai ayat hadis, pakai logika sederhana saja, ini aneh. Bahasa kasarnya ini tidak tahu malu sebenarnya. Menyebabkan hana tero. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada manusia, ada kawan atau manusia siapa, ada atasan, ada orang lah yang bantu kita. Kita ingat habis-habisan, siang malam kita ingat, kita promosikan ke orang, baik sekali orang ini bantu saya begini. Bertahun-tahun kita ingat, kita promosikan dia ke sana sini, kita besarkan dia, kita puji dia di mana-mana. Itu sesama manusia. Tetapi kenapa kadang-kadang hal seperti itu tidak kita lakukan kepada Allah? Kan jarang sekali kita duduk misalnya di warung kopi, atau duduk di mana orang-orang ngomong tentang Allah. Baik sekali Allah, saya hari ini dikasih. Baik sekali Allah, luar biasa Allah. Saya padahal ada masalah, tapi Allah menyelesaikan. Subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah buat ini, Allah kasih ini, saya, istri saya, anak saya bekerja. Kan jarang ada orang seperti itu, ya. Tapi kalau untuk yang bantu tadi, luar biasa bapak itu. Nyan hayu tak, nyan luar biasa, nyan tetangga lu, nyan atasan lu, nyan bawahan lu, nyan. Kita promosikan habis-habisan. Si fulan ini luar biasa, si fulan ini. Tapi Allah jarang kita promosikan. Makanya kemudian dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Lataiful Minan. Beliau mengatakan asyukru ala thalathati aqsamin. Syukur itu atau cara berterima kasih kepada Allah itu terbagi 3 caranya.
Yang pertama, syukrul lisan, bersyukur atau terima kasih dengan lisan. Wa syukrul arkan, yang kedua, mewujudkan syukur atau terima kasih kepada Allah dalam bentuk perbuatan fisik tubuh kita, ya, dalam bentuk pekerjaan. Yang ketiga, wa syukrul jinan, bersyukur atau mewujudkan bentuk terima kasih kepada Allah dari hati. Nah, yang pertama tadi dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Promosikan Allah. Itulah yang kita sampaikan tadi. Sebagaimana kita suka mempromosikan makhluk karena hebat, karena baik, karena mulia. Ya, kan kita sering kalau mempromosikan mungkin guru kita, syekh kita, tengku kita, ya, baik, luar biasa agaknya Haji Tat, mantap, ini itu. Di tengah tujuh kita promosi. Ya. Untuk kita promosikan anak kita, luar biasa anak saya, prestasi juara begini, begana, karirnya pun luar biasa. Di mana-mana kita promosikan. Urang hampir haik dengar ni. Pernahkah kita promosikan Allah? Pernahkah kita duduk itu mengatakan Allah itu subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itulah bentuk syukur kepada Allah yang pertama, dengan lisan. Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun, dan itu selalu kita baca surat Al-Duha itu di bagian terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu fahaddits, bicarakan, sampaikan kepada manusia, promosikan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bicarakan. Ada, saya bicarakan, cuman Allahnya enggak saya sebutkan. Itu yang banyak, ya. Ada, saya banyak sekali nikmat. Saya jabatan saya sudah dapat promosi lagi, sudah punya tanah baru lagi, sudah punya rumah baru lagi, sudah update mobil lagi, sudah begini, sudah begitu. Tapi Allah kita pangkas, itu yang sering. Seperti orang non-muslim, orang barat, menggali ilmu Allah di mana-mana, di belahan dunia, di bawah bumi, di dalam laut, di gunung-gunung, ilmu dikembangkan, Allahnya dipangkas. Tak pernah mereka mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Kita kadang-kadang sama juga. Ketika berbicara nikmat, banyak sekali, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya ini, saya. Padahal semua itu siapa yang kasih? Allah. Tapi Allah kita pangkas. Justru kita promosikan diri sendiri. Saya hebat ini. Belum lama di jabatan ini sudah dapat jabatan baru. Saya dekat dengan ini, saya dekat dengan itu, saya begini, saya begitu. Padahal itu dari Allah. Kok saya di situ? Memang saya siapa? Ya. Sebutkan Allah. Seperti Nabi Sulaiman yang sudah kita sampaikan. Orang-orang memuji Sulaiman. Tidak ada raja di kalangan manusia yang lebih tinggi daripada Sulaiman. Tidak ada kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang melebihi kekayaan Sulaiman di muka bumi ini sampai hari kiamat. Orang-orang memuji Sulaiman. Tapi apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua pemberian Allah. Ini semua karunia Allah. Tak ada Sulaiman mengatakan, beginilah saya capek-capek. Ya. Lobi sana, lobi sini, saya urus sana, saya urus sini, saya atur demikian rupa, saya siasati begini, saya siasati begini, begana. Saya berproses, enggak ada saya. Siapa saya? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari karunia Allah. Bahwa Allah dapat pasangan hidup yang baik, bawa Allah, alhamdulillah, Allah kasih saya pasangan hidup yang baik. Dapat anak yang baik, yang soleh, bawa Allah, alhamdulillah, saya dikasih anak-anak yang baik sama Allah.
karirnya mudah, lancar, bawa Allah, alhamdulillah. Nah, itu boleh. Jadi itu enggak masuk dalam kategori pamer atau sombong, enggak. Selama ada Allah, enggak. Tapi kalau enggak ada Allah, yang ada saya, nah itu masuk dalam kategori berbangga dengan dunia, membanggakan diri, sombong. Tapi bawa Allah, alhamdulillah, sudah dikasih rezeki lagi sama Allah, sudah dapat beli ini lagi, beli ini lagi, beli ini, ya, sudah tambah ini, tambah itu, bawa Allah, ya. Nah, maka seharusnya sebagai hamba Allah, lafaz yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita mau memaknakan sebenar-benar syukur, tidak pantas keluar dari mulut kita sepatah kata pun selain alhamdulillah. Makanya Rasulullah mengatakan, wa afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Orang heran, kok doa alhamdulillah, doa akan minta? Enggak. Maksud doa alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah, waktu kita mau minta, mulut kita itu tidak tergerakkan meminta karena yang sudah dikasih terlalu banyak. Yang sudah dikasih melampaui kebutuhan kita. Banyak sekali dikasih sama Allah, banyak sekali dikasih sama Allah. Kalau kita merenungkan, menghayati, menetes air mata, banyak sekali dikasih sama Allah. Bahkan kadang-kadang kita sadar diri setelah misalnya kita dulu pernah minta ini, tapi tidak dikasih yang kita minta, dikasih yang lain. Setelah 10 tahun, 20 tahun kita sadar, alhamdulillah, yang saya minta dulu engkau kasih wahai Allah, tapi engkau kasih yang lebih baik, yang lebih saya butuhkan. Seandainya engkau kasih apa yang saya minta, sudah berantakan dari dulu. Bahkan kita sering seperti itu. Makanya ulama-ulama salafus saleh begitu mau minta kepada Allah, yang keluar dari mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu makna sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, promosikan Allah dan sampaikan. Nikmat itu tidak boleh disembunyikan. Nikmat itu tidak boleh disembunyikan. Allah perintahkan suruh sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tapi rabbika, nikmat Tuhanmu, bukan nikmatmu. Nikmat Tuhanmu kasih. Ada baju baru, di komentar sama kawan, bagus sekali bajunya, beli di mana, luar biasa. Jangan langsung pakai saya. Udah lama saya cari baju ini, memang saya betul-betul fokus mencari baju, saya kumpulkan saya semua. Bagus sekali bajunya, mantap, alhamdulillah. Nikmat Allah. Bagus sekali kerjanya, rapi, teratur, detail, profesional. Jangan langsung, saya memang seperti ini dari awal, saya selalu menjaga diri agar saya siapa? Itu tubuh kalau Allah enggak kasih, siapa? Bagaimana kita bisa profesional? Itu tubuh kalau Allah buat sakit, Allah buat cacat, bagaimana profesional? Apa kita sudah lupa? Itu tenaga siapa kasih? Itu ilmu siapa kasih? Kok saya? Anda luar biasa profesional. Alhamdulillah. Nikmat Allah, karunia Allah. Mudah-mudahan saya istiqomah seperti ini. Kembalikan kepada Allah, jangan pangkas-pangkas Allah. Kok dipotong Allah? Ini syukur yang pertama. Dengan lisan. Jangan pangkas-pangkas Allah, hati-hati. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kita ini. Kecil sekali dibandingkan
makhluk Allah, ciptaan Allah, nikmat Allah. Jangan kita sampai menjadi orang yang tidak sadar diri, tidak tahu diri, terlalu kasar bahasanya. Nah, itu yang pertama. Sehingga orang-orang beriman dan sepatutnya seluruh makhluk Allah itu senantiasa dalam keadaan bersyukur. Setiap ucapan dia ada Allah, ada Allah. Nah, seperti makhluk yang lain selain manusia dan jin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua di langit dan di bumi bertasbih, 24 jam bertasbih. Malaikat diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan sampai hari kiamat jutaan tahun. Di mulutnya selalu tasbih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terus bertasbih. Semua Allah. Nah, yang kedua, wasyukrul arkan, bersyukur atau mewujudkan terima kasih kita kepada Allah dengan perbuatan. Nah, ini contohnya seperti siapa? Seperti Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah itu kalau salat tahajud berjam-jam sampai retak kakinya. Kita biasanya retak kaki itu kalau pergi ke sawah, atau misalnya sering olahraga, lari sampai retak kaki. Rasulullah tahajud sampai retak kaki. Lama sekali tahajud, 4 jam semalam sampai retak kakinya. Sujudnya seperti orang meninggal, rukuknya tidak bangun-bangun. Sering Aisyah terkejut di malam hari melihat Rasulullah rukuk, dia tunggu, tidak bangun-bangun. Bekah nalim, maka disentuh, dicukai, ternyata masih ada. Sampai Aisyah memperhatikan ibadah Rasulullah ini, kayaknya ini berat, terlalu berat ini ibadah Rasulullah, terlalu memaksakan diri ini. Maka suatu malam Aisyah memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu lak? Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah menjamin surga untukmu, sudah mengampunkan dosamu, sudah memberikan segalanya apa yang kau inginkan? Kenapa engkau sampai harus seperti ini, memberatkan diri, memaksa diri beribadah kepada Allah sampai retak kaki? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah Rasulullah itu Rasulullah niatkan untuk syukur kepada Allah, untuk bentuk terima kasih kepada Allah. Itu niat ibadah. Kita udah bersyukur enggak? Waktu ibadah minta ongkos lagi. Terima kasih enggak? Kemudian ketika sholat, belum lagi sholat, ya Allah ini saya mau sholat, mudah-mudahan nanti sore urusan saya lancar ya Allah. Bagaimana perhitungannya kita? Jadi syukur kita kapan? Bukan enggak boleh minta. Masalahnya ketika Allah katakan, ini kan kita pakai akal. Ketika Allah katakan kalau kamu sholat kamu dapat lancar rezeki, kamu dapat ini, kamu dapat itu, ujungnya surga. Kalau kamu berzikir kamu dapat ini, kamu dapat itu, ujungnya surga. Kalau kamu buat amal ini, buat amal itu, kamu dapat ini, kamu dapat ini, ujungnya surga. Nah sekarang kita lihat ayat-ayat hadis itu pakai akal yang sehat. Allah memang kasih menyemangati kita, tapi dari kitanya bagaimana? Apakah kita akan terus beribadah hanya dengan mengharap itu? Kapan kita bersyukur kepada Allah? Kapan sekali kita sholat, ya Allah saya sholat ini khusus untuk mensyukuri terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Kapan kita sholat seperti itu sekali? Kapan kita ingin khusyuk sekali berzikir kepada Allah, menikmati, menghayati, dan kita ini dalam hati, ya Allah zikir saya ini ya Allah
bentuk syukur, terima kasih saya ya Allah, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Kapan kita beribadah seperti itu? Seperti Rasulullah tadi, afala akuna abdan syakura. Mungkin kalau kita seperti Rasulullah tadi kedapatan misalnya, ya, kedapatan sekali kita tahajud misalnya. Tiba-tiba kita entah kenapa pas 1 malam 2 malam tiba-tiba kita tahajud, bangun jam 2 jam nangis, ditanya sama istri, bukan tiba-tiba, pasti kita jawab lagi ada masalah. Lagi ada masalah baru tahajud. Kapan kita tahajud untuk Allah? Kapan kita tahajud? Kapan kita nangis benar-benar karena kagumnya kita, karena banyak sekali nikmat Allah berikan. Nah, itu syukur dalam bentuk perbuatan. Kita tunduk, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk tujuan syukur kepada Allah. Jadi timbul pertanyaan, jadi kita enggak boleh minta? Bukan enggak boleh minta. Ini alam ini milik Allah semua, yang punyanya Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, kecil bagi Allah untuk dikasih. Malah yang kita minta itu terlalu sedikit. Yang tanya lakinya ubud ciputo pole. Dekati pemilik alam ini, kecil, tidak ada apa-apanya dunia ini bagi Allah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Dunia ini mudah sekali diberikan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah syukur, wa syukrul jinan, syukur dengan hati, secara ideologi, i'tikad atau tauhid, ya. Bagaimana syukur dengan hati? Bil i'tiraf bi anna kulla ni'matin bika au bi ahadin minal ibad hiya minallahi ta'ala. Mengakui, menyatakan, meresapi bahwa setiap nikmat yang ada pada kita dan pada siapapun manusia itu semua adalah dari Allah, bukan dari kita sendiri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun yang ada pada kalian daripada nikmat, faminallah, adalah dari Allah. Jadi tidak boleh kita orang-orang bertauhid ini masih berfikir bahwa nikmat ini dari diri kita sendiri. Tidak boleh lagi. Harus dari Allah. Harus dari Allah. Semua karya kita, ya, kerja keras kita, semuanya adalah dari Allah. Tidak boleh lagi suka-suka menisbahkan sesuatu kepada diri sendiri. Orang tauhid nggak boleh lagi banyak pakai saya lagi. Sudah banyak pakai Allah, diganti sayanya diganti dengan Allah. Nah, dia nggak berani pakai saya. Siapa memang saya? Semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidaklah satu nikmat pada kalian melainkan itu semua adalah dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Bahkan di sini dijelaskan, ya, kalau kita mau bahas selanjutnya, ada tingkat para hamba-hamba Allah, apapun yang menimpa mereka, mereka bersyukur kepada Allah, karena setiap yang menimpa mereka itu adalah dari Allah. Apakah itu terasa enak atau terasa kadang-kadang tidak enak, semua dia kembalikan kepada Allah, semua dia syukuri. Makanya kalau kita nanti lihat ada orang-orang Palestina misalnya, udah dibom, udah berantakan keluarganya, lari sana lari sini, di mulut mereka selalu keluar Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya Allah, semua yang datang dari belah kebaikan. Mungkin sekilas di dunia secara zahir nampak tidak enak, tapi pada hakikatnya semua yang dikehendaki oleh Allah adalah baik. Semua qada dan qadar Allah adalah baik. Maka mereka, orang-orang yang sudah sampai pada makam tertentu, apapun alhamdulillah. Yang tidak enak alhamdulillah,
lebih-lebih lagi yang enak. Cuman sebagian manusia jangankan yang tidak enak, yang enak pun kadang-kadang dia lupa mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sayangnya banyak manusia itu tidak bersyukur, atau sedikit daripada manusia itu yang bersyukur. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد الله حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي الحاضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري
الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادحي الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله الله عادل الله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله